kalau kita di metode fleksibilitas yang lalu, kita hitung reaksi, bandingkan dengan persamaan keseimbangan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 reaksi, persamaan keseimbangannya cuma 2, karena horizontalnya sudah tidak terpakai, karena tidak ada gaya horizontal. Kita punya statistik tentu derajat 4, ya. Sistemnya punya 4 gaya kelebihan kemarin waktu metode fleksibilitas. Sekarang kalau dengan metode kekakuan, karena ini tidak ada gaya horizontalnya, jadi agar setara dengan contoh di metode fleksibilitas yang lalu, saya tidak pasang gaya horizontal, sehingga derajat kebebasan dalam arah horizontal ini sudah pasti 0. Jadi kita tidak perlu pakai. Di A sudah jepit, jadi semua derajat kebebasan sudah ditahan, tidak ada. Ini roll, mestinya bisa kiri kanan, tapi kiri kanannya kita tahu 0 karena tidak ada gayanya. Vertikal karena ada tumpuan tidak ada, yang ada hanya rotasi. Jadi ini adalah D nomor 1, ya, perpindahan nomor 1. Lalu di C dengan cara yang sama kita punya D nomor 2. Ya. Jadi derajat kebebasannya hanya 2, ya. 2 derajat kebebasan. Artinya sistem persamaan keseimbangannya nanti akan berupa matriks 2x2, matriks kekakuannya dengan 2 perpindahan dan seterusnya. Lalu kita setelah menetapkan D1 dan D2 seperti ini, kita bisa langsung terapkan vektor gaya F-nya. Vektor gaya F ini adalah yang tidak ada nolnya, ya. Adalah gaya-gaya yang searah dengan D1, D2 ini. Jadi kalau ada momen yang bekerja di sini, F-nya ya berisi senilai momen itu. Begitu juga di sini. Kebetulan sekarang tidak ada momen yang bekerja di tumpuan B atau di C, jadi F-nya masih 0 dua-duanya. Gitu. Ini vektor beban, ya. Vektor beban yang searah dengan derajat kebebasan, ya. Gitu. Nah, ada vektor beban yang lain yaitu F0, itu diperoleh dengan mengubah struktur ini menjadi struktur primer. Struktur primernya saya gambar di sini saja. Ya. Jadi A sudah jepit, B belum jepit, terus jadinya kita jepit. Gitu. Ini struktur primer pertama dengan bebannya seperti ini. Gitu. Kemudian BC-nya ada gaya situ. Dan CD-nya kosong, gitu ya. Ini BC, ini CD. Ya. Oh, belum ada nilai bebannya. Kita isikan saja. Ini dulu kalau tidak salah 3 kN per meter. Ini 15 kN kalau tidak salah, ya. Jadi ada nilai bebannya. Ini 3 kN per meter. 15 kN. Gitu. Nah, reaksi dari struktur primer ini kita tinggal baca dari tabel, ya. Saya coba share screen tabelnya. Tabel ini sudah saya taruh di Edunex, ya. Anda bisa download tabelnya di Edunex. Jadi begini, untuk beban merata ini sudah ada di baris pertama. Saya langsung tulis saja. Jadi reaksi vertikalnya WL per 2. Angkanya tulis dulu aja lah, WL per 2, nanti nilainya kita cari. Ini WL per 2. Terus momennya WL kuadrat per 12. Yang ini. Lalu yang B-nya minus. Minus itu karena searah jarum jam. Ini minus WL kuadrat per 12. Gitu, ya. Kemudian untuk yang beban terpusat. Terpusat tuh ini. Jadi RA-nya ini karena persis di tengah-tengah. Oh, ini belum ditulis, ya, panjangnya, ya. Panjangnya kalau tidak salah ini 6 meter. Ini 3 meter, ini 3 meter, ini juga 6 meter. Jadi reaksinya akan persis di tengah-tengah, mestinya separuh, ya. Jadi ini P per 2 di sini, P per 2 di sini. Di tabel formulanya cukup panjang, tapi kalau Anda masukkan nilai A dan B yang sama,
Sama-sama 3 meter nanti dapatnya setengah ya, L-nya 6 meter. Tinggal M-nya aja yang perlu ditulis, PAB kuadrat per L kuadrat. Ya. Yang ini PAB kuadrat per L kuadrat. Yang ini minus PA kuadrat B. Minus PA kuadrat B per L kuadrat. Oke, jadi kita hanya menggunakan tabel untuk mencari reaksi-reaksi struktur primer yang berbentuk jepit-jepit itu. Saya stop share-nya. Dan ini nilai-nilai yang tadi saya tuliskan, mungkin bisa kita ganti dengan angka sekalian sambil dihitung. Jadi panjang setiap bentang ini 6 meter ya, AB-nya 6 meter, BC-nya 6 meter, CD-nya juga 6 meter. Lalu akibat beban 3 kN per meter, dari tabel kita dapatkan ini WL per 2, berarti 3 kali 6, 18 per 2. Jadi reaksi vertikalnya di sini 9. 9 kN meter ya, satuannya dalam kN dan meter. Ini juga 9 mestinya. Yang ini. Lalu WL kuadrat per 12 itu 3 dikalikan 6 kuadrat, 36, dibagi 12, 9 juga ya. 3 kali 36, 72 dibagi 108 dibagi 12 ya, 9 juga. Ini juga 9 kN meter. Dan yang ini jadinya yang minus WL kuadrat per 12, artinya minus 9 ya. 9. Nah, sekalian dengan tata namanya waktu minggu lalu sudah kita perkenalkan. Reaksi yang arahnya sesuai dengan derajat kebebasan itu diberi nama F0 ya. Jadi yang sesuai dengan derajat kebebasan hanya momen di B dan momen di C nanti ya. Jadi yang ini, yang minus 9 ini adalah F01 ya. F01-nya minus 9 ya, kN meter. Sedangkan yang lainnya R0 ya. Karena tidak ada derajat kebebasannya. Ini RA0 9 kN meter. 9 kN aja ya, gaya. Ini RB0 9 kN dan ini MA0 ya. 9 kN meter. Jadi keempat reaksi ini harus kita taruh di variabel F0 atau R0 ya. Kalau ada derajat kebebasannya F0, terus indeks keduanya sesuai dengan indeks derajat kebebasannya. Kalau tidak ada ya reaksi dikasih indeks 0 saja di depannya. Gitu. Ini akan masuk ke vektor R0, ini akan masuk ke vektor F0. Ini dari bagian AB. Dari bagian BC ini juga ada formula-formula yang sudah kita hitung. P per 2 ini dari 15 berarti 7,5 ya. Ini B-nya di sini, ini 7,5. Ini juga 7,5. Nah, kalau PAB kuadrat per L kuadrat harus dihitung dulu. P-nya 15 dikalikan A-nya 3 kali 3 kuadrat dibagi 6 kuadrat. 11,25. Jadi ini plus 11,25. Dan yang ini berarti minusnya ya. Yang ini minus 11,25 kN meter. Dan kita cek lagi, momen di B itu searah dengan perpindahan D1. Perpindahan D1-nya ada di sini. Kameranya harus saya geser dulu. Momen di C itu searah dengan D2. Jadi dari bagian BC ada F01 yang isinya ini 11,25 kN meter. Lalu ada ini F02 yang momen di C, F02 minus 11,25 kN meter. Dan ada dua reaksi RB0 yang 7,5 kN dan RC0 7,5 kN. Ya. Jadi 4 reaksi ini juga kita taruh, ada 2 di F0, 2 lagi di R0. Nah C karena tidak ada beban yang bekerja padanya, tidak ada bebannya bagian CD,
ya reaksinya pasti 0 ya. Jadi sudah nggak usah diikut sertakan saja, karena menambahkan dengan 0 juga tidak ada gunanya. Sehingga kita sekarang punya vektor F0. Vektor F0 yang isinya F01-nya adalah minus 9 dengan 11,25 ya. Tambah 11,25, ini tambah jauh tambah kecil ya tulisannya. Ya kayaknya begitu, mudah-mudahan bisa terlihat, atau saya akan sambil baca ya, Anda bisa nyatat. Ini minus 9 tambah 11,25, sedangkan F02-nya ada ini minus 11,25. Jadi kalau dijumlahkan ini dengan ini jadinya 2,25, lalu min 11,25. Ini adalah F0-nya, sedangkan R0-nya, R0 saya tulis di sini. Itu susunannya terserah, asal konsisten aja terus. Misalnya RA0, MA0, RB0, RC0, RD, oh nggak muat. Ditinggikan lagi. Saya geser deh di sebelah sini. R0 sama dengan RA0, MA0, RB0, RC0, RD0, dan MD0. Sama dengan nilainya kita tinggal ambil dari sini. Ini 9. RA0, MA0-nya ini juga 9. RB0-nya juga 9, tambah 7,5 dari sebelah sana. RC0-nya 7,5. RD0 dan MD0-nya karena tidak ada dari bagian ini, maka ini nilainya 0 dan 0. Ini sudah bisa saya hapus. Itu. Ya. Jadi ini adalah vektor reaksi akibat beban pada struktur primer ya. Ini bisa dijumlahkan jadi 16,5. Nah, ini baru satu bagian. Struktur primer dikenai oleh beban yang bekerja, gitu ya. Nah, selanjutnya setelah ini struktur primer kita kenakan perpindahan satu satuan masing-masing. D1-nya sama dengan 1 dulu, kemudian catat reaksinya. Kemudian D2 sama dengan 1, catat lagi reaksinya, taruh di matriks K dan matriks R. Ya. Ini kayaknya tetap lebih baik menggunakan papan tulis tengah ya, meskipun yang ujung sudah kelihatan, tapi mungkin tulisannya tidak terlalu jelas ya. Jadi saya harus hapus yang ini. Nanti ini tolong diingat aja ya, yang 9, 16,5, 7,5, 0 dan 0 ini ya. 6 buah reaksi ini ya. Serta F0-nya ya. Oke, saya hapus bagian ini. Kita mulai memberikan perpindahan satu satuan. Pertama D1-nya dulu yang sama dengan 1 ya. Artinya kalau D1 itu putaran, ini gambarnya saya pakai gambar ini aja untuk petunjuknya. D1 itu putaran di B tadi ya. Jadi titik B kita beri putaran sebesar 1 satuan. Akibatnya nanti bagian AB di B-nya akan berputar, bagian B juga demikian. Ada 2 bagian dari struktur primer yang akan terpengaruh. CD tidak akan terpengaruh oleh perpindahan titik B ya. Jadi di tabel kita harus lihat reaksi akibat perpindahan sebesar 1 di ujung B, B-nya sebelah kanan kalau di AB. Kalau ini AB, seperti ini. Kalau kita lihat di tabel, nanti reaksinya akan begini. Gitu, dan ini ya. Demikian reaksinya. Sedangkan untuk bagian BC, kalau B-nya yang mengalami rotasi, maka putarannya akan demikian ya, sebesar 1 berlawanan dengan putaran jarum jam. Jadi
deformasinya akan begini, sementara yang ini tadi deformasinya begitu. Momennya akan demikian. Ya. Ini begini, ini gini. Nah, di tabel kedua deformasi ini itu kita bisa baca dari gambar yang sama ya. Saya coba share lagi gaya ujung jepit yang tadi ya. Kalau akibat perpindahan ada di halaman kedua. Nah, ini yang gambar yang paling bawah ini. Ini memperlihatkan reaksinya ada di kolom sebelah kanan akibat perpindahan ujung kanan dari balok sebesar 1 ya. Jadi ujung kanannya kalau AB ini B-nya ada di sebelah kanan, maka reaksinya akan seperti ini ya. Seperti yang saya gambar di papan tulis itu ya. Jadi kedua momennya akan searah jarum jam, berlawanan putaran jarum jam, jadi positif dua-duanya. 2 EI per L di ujung A, 4 EI per L di ujung B, dan reaksinya 6 EI per L kuadrat ke atas di ujung A, minus 6 EI per L kuadrat artinya ke bawah di ujung B. Nah, kalau yang berputar itu ujung kiri, di tabel ini tidak diberikan ya. Karena ini tabelnya dibuat seringkas mungkin ya. Jadi yang Anda lakukan adalah harus memutar ya. Memutar gambar ini ya. Kalau gambarnya diputar itu dapatnya persis sama ya. Coba saya putar view-nya. View. Saya putar sekali, terus putar sekali lagi. Nah, seperti ini. Nah, sekarang gambar yang paling atas ini sudah seperti bagian BC, di mana B-nya di sebelah kiri, C-nya di sebelah kanan, dan yang berputar sejauh 1 itu adalah titik B. Nah, kalau begini kita bisa lihat bahwa momen di keduanya tetap sama, berlawanan putaran jarum jam ya. Hanya besarnya aja yang berubah. Sekarang yang 4 EI per L itu yang sebelah kiri, yang 2 EI per L yang sebelah kanannya. Lalu reaksi di kirinya vertikal ke atas, reaksi di kanannya vertikal ke bawah. Jadi sudah seperti yang saya gambarkan di papan tulis ya. Saya stop share dulu. Jadi gambarnya seperti ini nih, yang dari tabel tadi gambarnya seperti ini, nilai-nilainya tinggal dibaca. Tadi berapa tadi ya? Ini 4 EI per L, ini 2 EI per L, ini 6 EI per L kuadrat, ini minus 6 EI per L kuadrat. Kemudian waktu yang dibalik tadi, yang dibalik sehingga deformasinya seperti itu. Yang ini 4 EI per L kuadrat di sebelah kiri sekarang karena diputar ya. Diputar maksudnya, diputar 180 derajat. Lalu yang ini jadi 2 EI per L. Dan reaksi vertikalnya 6 EI per L kuadrat. Ini minus 6 EI per L kuadrat. Begitu. Ini adalah nilai-nilai reaksi akibat perpindahan satu satuan yang kita peroleh dari tabel. Nah, tinggal memasukkan nilainya saja karena besarannya ada. Kalau EI-nya kita anggap sama semua ya. Dan ini harus masuk ke matriks K atau matriks R ya. Dan dimasukkannya per kolom ya. Minggu lalu sudah disampaikan. Jadi kalau K dan R itu bentuknya matriks, kita ngisinya untuk satu perpindahan di satu kolom vertikal, ini juga begitu. Nanti perpindahan yang dari derajat kebebasan berikutnya dikasih di kolom berikutnya, ini juga di kolom berikutnya. Jadi ini pengisiannya berupa matrik. Kalau tadi vektor ya, hanya satu kolom ya, kalau yang sebelumnya. Nah ini kalau kita lihat yang sesuai dengan derajat kebebasan itu adalah momen di B. Jadi 4 EI per L yang ini dan 4 EI per L yang dari BC itu akan jadi K11 ya. Jadi dari AB ini ada K11 yang nilainya 4 EI per L, L-nya 6 ya. Jadi 2 EI per 3 gitu ya. Ya. Sedangkan yang lain itu akan masuk ke R ya. Jadi saya mulai dari ujung kiri ini. MA1 itu 2 EI per L. 2 EI per L, L-nya 6 jadi EI per 3 ya.
Kemudian ini RA1 itu 6 EI per L kuadrat per 6 kuadrat, jadinya jadi EI per 6. Dan RB1 minusnya ya. Minus EI per 6 ya. Karena ini minusnya dari A-nya. Untuk gambar 2 ada ini lagi K11 itu 4 EI per 6. Jadinya EI per 3, 2 EI per 3. Lalu ada di sebelah kanan ini juga momen di C itu sesuai dengan arah derajat kebebasan nomor 2. Jadi K21 ya, K21-nya 2 punya arah yang kedua. 1 ini karena D1-nya sama dengan 1 ya. Jadi ini 2 EI per 6, jadi EI per 3 ya, begitu. Oke. Kemudian 2 yang lain ini RB1 6 EI per L kuadrat per 6 kuadrat, jadinya jadi EI per 6. Dan RC1-nya minusnya ya, jadi minus EI per 6. Nah, kalau disiapkan matriks kekakuannya di kanan sini, mudah-mudahan kelihatan. Saya siapkan di sini nanti untuk disalin kembali aja. Ya. Jadi untuk K-nya, kolom pertamanya satu-satunya ada 2 EI per 3 tambah 2 EI per 3, ada 2 EI per 3 dan 2 EI per 3 dari sini, jadi 4 EI per 3. Kemudian K21-nya ini EI per 3 ya. 21-nya EI per 3, sedangkan R-nya tadi urutannya ini tadi RA0, RA, MA, RB, RC, RD dan MD. Jadi dari RA itu ada EI per 6. Mungkin EI-nya saya taruh di luar aja ya. Daripada berulang-ulang nulis EI. Jadi R itu EI-nya saya tulis di luar. RA1-nya 1/6, MA1-nya 1/3, RB1-nya ada 1/6 dikurangi minus 1/6 dari sini dan tambah 1/6 dari sini, jadi 0. RC1-nya ini minus 1/6. Sedangkan RD dan MD-nya belum ada ya, masih 0. Jadi kolom pertama dari matriks K dan matriks R kita bisa isi dari perpindahan D1 sama dengan 1 ini. Oke. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk perpindahan yang kedua, derajat kebebasan yang kedua. Yang kedua itu ada momen di C ya. Momen di C itu kalau kita berikan rotasi di C sebesar 1, maka yang terpengaruh adalah bagian BC dan bagian CD ya. Jadi dua bagian, AB-nya tidak ikut-ikutan. Jadi saya akan pinjam gambar ini. Kita ganti ini jadi D2 sama dengan 1. Gitu. Yang ini bukan AB tapi BC jadinya. Karena D2 itu rotasi di C. Jadi ini B-nya, ini C-nya. Ya. Kebetulan panjangnya sama, jadi nilai-nilai ini akan sama. Ini aja yang paling kita ganti ya. Ini saya hapus saja. Biar ditulis lagi. Tapi kalau baca di tabelnya hasilnya sama. Ini bagian CD-nya sekarang. C dan D ya. Hasil dari membaca tabel begitu. Dan nilai-nilai ini kita hapus karena kita harus tuliskan lagi, namanya jadi berbeda sekarang. Kalau untuk bagian BC, B itu adalah rotasi di B, ini momen ini. EI per L ini derajat kebebasan nomor 1, ini derajat kebebasan nomor 2, sehingga yang ini harusnya K12 itu 2 EI per L, 2 EI per 6 ya, EI per 3.
Terus K22 yang ini K22 4 EI per L, L-nya 6 jadi 2 EI per 3. Lalu yang lainnya reaksi ya. Jadi ini RB2 6 EI per 6 kuadrat jadinya EI per 6. Lalu RC2 minus EI per 6. Untuk gambar CD-nya ini adalah K11 K22 maaf karena C ini derajat kebebasan nomor 2. K22-nya yang 4 EI per 6 jadi ini 2 EI per 3 ya. Ujung sana bukan derajat kebebasan hanya reaksi jadi ini MD2 ya. 2 EI per 6 atau EI per 3 ya. Ini RC2 6 EI per 6 kuadrat jadinya ini EI per 6 dan yang ini RD2 minus EI per 6 ya. Nah, jadi semua perpindahan satu-satuan sudah kita terapkan, lalu gaya-gaya reaksinya sudah kita taruh di vektor atau matriks K atau matriks R ya. Sudah dimasukkan nilainya di sini, tapi di matriksnya belum. Kita masukkan di sini saja. Jadi K12-nya ini EI per 3. EI per 3. Dan K22-nya ini 2 EI per 3. Begitu. Mudah-mudahan kelihatan, tapi kalau tidak ya nanti kita tulis lagi di tengah. Nah, reaksinya karena bagian AB tidak ikut serta sekarang di perpindahan D2 sama dengan 1, jadi RA-nya 0, MA-nya juga 0. Kemudian apa lagi? RB ya, RB-nya EI per 6, jadi ini 1/6. Ini 1/6. RC-nya ada minus 1/6 di sini dan 1/6 di sini jadi 0 ya. RC-nya 0. RD-nya ini minus 1/6. Dan MD-nya 1/3. Ya, jadi kita sudah dapatkan vektor F tadi di awal. Vektor F0 dan R0. R0-nya masih kelihatan di sini. Kemudian matriks K dan matriks R ya. Gitu. Nah, persamaan keseimbangan tinggal kita tuliskan ya. Ini saya hapus, nanti matriks K-nya saya bawa ke sini penulisannya. Oh, teruskan dulu ya. Teruskan dulu menghapus ini. Jadi persamaan keseimbangannya akan berbentuk K kali D sama dengan F dikurangi F0. Gitu ya. K-nya dari sana sudah kita tuliskan, saya tuliskan lagi di sini. EI-nya saya taruh di luar saja. Ada 4/3, 1/3, 1/3, dan 2/3 ya. Oh, per-3-nya sebenarnya bisa dikeluarkan juga. Ya, begitulah biar lebih baik ya. Jadi ini EI per 3. Empat, 1, 1, 2, begitu ya. Ini matriks kekakuannya. D-nya ya D1, D2. Belum kita ketahui. F-nya tadi sudah kita ketahui. 0 semua isinya. Dan F0-nya masih ada di sini. 2,25 dan minus 11,25. Gitu ya.
Bisa dihapus biar tidak mengganggu. Jadi ini adalah persamaan keseimbangan yang bisa kita selesaikan untuk mendapatkan D1, D2. Tinggal menginverse ini, terus kalikan dengan ruas kanan ini. 2 kali 2 mungkin tidak terlalu sulit menginverse-nya, atau kita bisa gunakan Excel. Kita cobakan pakai Excel aja biar lebih cepat ya. Saya share dulu screen-nya. Excel. Oke, ya, jadi kita punya matriks K yang isinya 4/3. Aduh. Tiga, kemudian 1/3, 1/3 dan 2/3. Ini matriks K-nya. Kemudian ruas kanannya adalah 0 dikurangi 225 ya. 2,25 dan satu lagi 0 dikurangi minus 11, jadi ditambah ya. Ditambah 11,25 dikurangi minus jadi ditambah. Ini adalah F minus F0-nya sudah dua-duanya. Dan kita perlu menginverse itu dulu ya. Matriks kekakuannya M inverse dari ini. Gitu, ini adalah inverse-nya, dan kemudian kita kalikan dengan ruas kanan ya. Matriks multiplication M begini. Ini dengan yang ini. Maka kita dapatkan D-nya minus 6,75 dan 20,25. Saya stop share lagi. Min 675 dan 20,25 ya. Jadi D1 D2-nya minus 6,75 dan 20,25. Tapi di luarnya ada EI, yang sepertiganya tadi sudah saya masukkan ke dalam perhitungan ya. Jadi ini jadi seper-EI di luarnya. Oke. Nah, jadi sebagaimana disampaikan dulu, hasil sampingan yang kita peroleh duluan dari metode kekakuan ini adalah perpindahan. Ya. Jadi kita bisa menggambarkan sebenarnya secara kualitatif, di mana ya, di atas inilah saya gambarkan. Perpindahannya seperti apa ya, balok ini. Karena kita sudah tahu besarnya rotasi di B dan C. Ya. Jadi kalau baloknya berukuran seperti ini, ya panjangnya sama mestinya semua ya, dengan beban begitu. Di D1 perpindahannya rotasinya negatif ya. Negatif artinya berlawanan, bukan, searah dengan putaran jarum jam. Positif artinya berlawanan putaran jarum jam ya. Jadi di B yang putarannya negatif, mestinya arahnya seperti ini ya. Ke sana, karena darinya horizontal berputar searah jarum jam, sedangkan C yang positif tadinya horizontal berputar berlawanan dengan putaran jarum jam. Jadi secara kualitatif atau sketsa kita bisa gambarkan mestinya ini perpindahan strukturnya akan begini ya. Itulah ya. Gitu ya. Jadi beban yang 15 kN di sini kelihatannya lebih dominan sehingga bagian AB-nya lebih terangkat, lalu di tumpuan B dia turun begitu ya. Deformasinya, dan di tumpuan C naik lagi ke atas dan 0 lagi di D. Jadi dari hasil perpindahan ini, nilai perpindahan kita bisa buat sketsa perpindahan dari baloknya. Nah kalau ini sudah diperoleh, kita bisa cari reaksi dengan menggunakan R0 ini. Nanti nilainya kita gunakan Excel aja, R0 ditambah dengan R kecil yang barusan tadi sudah kita peroleh, dikalikan dengan D yang baru saja kita dapatkan. Jadi kita isikan lagi R0 dan R kecil dulu ke dalam matriksnya ya di Excel ini. Jadi saya share screen lagi yang ini.
R0-nya. R0 itu isinya tadi masih tertulis di sini. 9, 9, 16,5, 7,5, 0 dan 0. Jadi ini RA0, MA0, RB0, RC0, RD0, dan MD0. Sedangkan R kecilnya itu ada EI-nya di luar, lalu di dalamnya ada 1/6 ke bawah, 1/3, 0, minus 1/6, 0, dan 0. Kemudian kolom keduanya 0 dan 0, lalu 1/6, 0, minus 1/6, dan 1/3. Gitu. Kita perlu R0 ditambah R kecil dikalikan dengan D yang baru diperoleh. 1/EI yang ada di depan D habis dengan EI yang ada di depan R ini. Di depan R ini ada pengalinya EI. Jadi kita kalikan dulu barangkali ya. Ini matriks multiplication dari R dengan D yang baru saja diperoleh. Hasilnya demikian. Ini semua perkaliannya. Kemudian dijumlahkan dengan R0 yang ada di kolom sana. Kita pakai formula saja. Yang ini ditambah dengan ini. Begitu. Tinggal di copy ke bawah. Ya. Jadi ini adalah reaksinya. Kalau ingat tadi RA, kemudian MA, lalu RB, lalu RC, RD, dan MD. Ya. Oke, ya. Jadi ini adalah reaksi-reaksinya. Dan saya catat dulu. RA-nya 7,85. Di sini. Oh, atau bisa saya stop share, tapi saya lihat dari ini aja. Saya stop share dulu, saya lihatnya dari Excel aja. Jadi ini 7,875, RA-nya, MA-nya positif 6,75, jadi positif itu ke sini. Berlawanan putaran jarum jam. 6,75. RB-nya 19,875. Positif artinya ke atas. RC-nya 8,625. Dan RD-nya minus 3,75, jadi ke bawah. 3,375. MD-nya positif, jadi berlawanan putaran jarum jam. Nilainya 6,75. Jadi itu adalah reaksi dari struktur kita. Yang ini kita gambarkan nilai positifnya seperti konvensi yang sudah kita bahas minggu lalu, 2 minggu lalu. Vertikal ke atas, kalau momen berlawanan putaran jarum jam yang positif. Nah, kalau sudah reaksi sudah kita peroleh, gaya dalam bisa kita buat dengan membuat potongan atau mulai menggambarkan dari gesernya dulu, karena ini misalnya beban merata konstan, gesernya linier, ini tidak ada beban merata, gesernya konstan, nanti turun di sini dan seterusnya. Nah, gaya dalam bisa dihitung dengan cara yang sama seperti yang lalu setelah reaksi ini kita peroleh.